Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Tio Ramadan dari kelompok 1 ingin memaparkan materi tentang function di PLSQL. Nah, sebelum lanjut, teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu function PLSQL? Nah, jika teman-teman belum tahu, simak video ini baik-baik ya. Oke, kita lanjut ke pemaparan materi. Nah, yang pertama itu adalah pengertian dari function. Pengertian dari function itu sendiri yaitu adalah blok program yang menerima input atau parameter, mengolah data, dan mengembalikan satu nilai return value. Kemudian lanjut, yang kedua adalah ciri-ciri dari function. Ciri-ciri dari function itu ada 3 teman-teman. Nah, yang pertama, function itu harus memiliki return. Yang kedua, mengembalikan satu nilai gitu. Yang ketiga, function bisa dipanggil di select, prosedur, program PLSQL yang lain juga teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, lanjut ke struktur function. Nah, untuk struktur function seperti ini teman-teman, create or replace function, nama function, kemudian parameter, return, tipe data is deklarasi variabel, begin proses, dan return nilai, dan end gitu. Atau penutup kode program teman-teman. Kita lanjut. Nah, untuk cara pemanggilan function pada PLSQL itu ada 2 teman-teman. Yang pertama adalah anonymous block, yang kedua adalah select atau dual gitu teman-teman. Kita lanjut. Nah, oke, yang pertama yaitu adalah anonymous block. Nah, untuk anonymous block sendiri strukturnya seperti ini teman-teman. Declare nilai number 78, begin dbms outline create get grade nilai outline status lulus nilai gitu. Artinya dari deklarasi ini variabel nilai siswa ini mendapat 78 gitu untuk variabel nilai. Nah, kemudian di logikanya akan menampilkan grade dan status itu berdasarkan dari parameter get grade dan status lulus dari function nilai ini teman-teman, dari pengambilan dari function nilai tersebut gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke implementasi anonymous block atau pemanggilan metode anonymous block. Untuk anonymous block kita declare dulu, declare variable nilai, variable nilai sama 78 begin dbms output bisa kita awal-awal create, kemudian ini operator mengambil dari get grade kemudian lagi nilai koma, kita copy ke bawah status ambil dari function status lulus teman-teman. Oke, so kita coba running teman-teman. Maaf teman-teman, sepertinya ini ada kesalahan. Ini harusnya parameternya bukan nilai tapi variabel nilai, variabel nilai. Oke, kita run lagi.
Nah, untuk hasil runningnya teman-teman seperti ini hasil ya. Untuk grade-nya yaitu B karena ini nilainya 78 dan statusnya yaitu lulus gitu teman-teman. Yang kedua teman-teman, nah metode kedua yaitu select teman-teman. Untuk select strukturnya yaitu select nama, nilai, kemudian get grade, nilai, S grade, dan status lulus, nilai, S status from mahasiswa. Nah jadi nanti kita akan mengambil nama, nilai, kemudian get grade, nilai sebagai grade, kemudian status lulus, nilai sebagai status dari tabel mahasiswa teman-teman. Oke lanjut. Oke teman-teman, kita langsung implementasi saja. Kita coba buat tabel dari mahasiswa ya, tabel mahasiswa buka kurung ini, misalkan 10, tipe datanya lupa varchar, kemudian ada nama varchar juga, panjangnya 255, kemudian nilai, tipe data number, terus tipe tutup kita kasih di koma. Coba kita running, salah. Nah, dari mahasiswa udah dibuat teman-teman. Oke lanjut, kita ke kemudian kita coba buat fungsinya teman-teman. Nah, function pertama yaitu adalah function get grade teman-teman, untuk mengambil nilai dari mahasiswa teman-teman. Kita coba run. Oke, function get grade sudah berhasil dibuat atau di-compile teman-teman. Kemudian function kedua yaitu adalah grade untuk status lulus dari nilai gitu teman-teman. Oke, kita compile juga. Nah, function status lulus sudah berhasil di-compile. Nah, lanjut ke kode program utamanya teman-teman. Nah, kita menginsert data dulu teman-teman nih. Kita ambil 3 data, ada Andi, Budi, dan Citra teman-teman. Oke, kita insert data dulu ke tabel mahasiswa tadi teman-teman yang masih kosong. Nah, oke, kemudian coba kita lihat isi tabelnya. Misalnya kita from mahasiswa. Nah, datanya udah masuk ya teman-teman. Untuk Andi nilainya 85, Budi 72, dan Citra nilainya 60. Oke. Nah, coba kita lihat yang kita ambil yaitu nama, ini dulu teman-teman, sorry, nama, kemudian di sini kita ambil function pertamanya yaitu kita panggil function pertama yaitu get grade nilai, get grade sebagai nilai. Oke, kemudian status lulus, function kedua kita juga panggil, kita
buka kurung nilai S 100. Kemudian kita ambil dari from mahasiswa, ambil dari tabel mahasiswa. Nah, coba kita run. Ini untuk contoh implementasi metode select, teman-teman. Nah, tentunya seperti ini, teman-teman. Untuk Andi nilai A itu lulus, teman-teman, sedangkan Budi dan Citra nilai dengan B dan C tidak lulus, teman-teman. Karena di sini bisa kita lihat, teman-teman, status lulus nilai yaitu lebih dari sama dengan 75. Jika kurang dari 75 itu dianggap tidak lulus, teman-teman. Nah, kita lihat pada function yang get grade, karena Budi itu nilainya B, berarti dia itu nilainya kurang lebih 70 gitu, teman-teman. Jadi dia tidak lulus, sedangkan syarat lulus itu lebih dari sama dengan 75, teman-teman. Maka pada kedua function ini output dari metode select ya seperti ini gitu, teman-teman. Nah, kemudian function dengan percabangan. Contoh function dengan percabangan seperti ini, teman-teman. Create or replace function, kemudian cek nilai tipe datanya yaitu number, kemudian di return ke varchar 2, ke varchar gitu, teman-teman. Nah, kemudian is begin if nilai lebih dari 75, then return lulus. Jika tidak lebih dari sama dengan 5 atau else return tidak lulus, teman-teman. Dan and if sebagai penutup kode dari if, kemudian ada and sebagai penutup kode program PLSQL ini, teman-teman. Nah, selanjutnya itu apa sih perbedaan function dan prosedur? Function dan prosedur itu kita ambil contohnya 3, teman-teman. Nah, untuk function perbandingan pertamanya yaitu dia bisa mengembalikan nilai. Akan tetapi untuk prosedur dia tidak wajib return gitu, teman-teman. Tidak wajib untuk mengembalikan nilai, teman-teman. Oke, yang kedua yaitu function itu bisa dipakai di select, sedangkan prosedur itu tidak bisa, karena prosedur hanya bisa dipanggil dengan call gitu, teman-teman, bukan pakai select. Nah, kemudian yang ketiga yaitu untuk function ini fokus ke hasilnya gitu, teman-teman, sedangkan untuk prosedur lebih memfokuskan ke prosesnya gitu, teman-teman. Lanjut. Nah, apa sih kelebihan dari function, teman-teman? Kelebihan function itu ada 3 juga, teman-teman. Yang pertama adalah kode lebih modular, yang kedua bisa digunakan ulang atau reusable, yang ketiga yaitu adalah mempermudah query kompleks gitu, teman-teman. Query-query yang lumayan rumit gitu untuk dijelaskan. Lanjut. Nah, dari function ini kita dapat sebuah kata penutup, teman-teman. Function mengajarkan kita bahwa tidak semua hal harus dimulai dari awal, cukup panggil yang sudah ada gitu, teman-teman. Nah, kemudian lanjut. Nah, mungkin sekian saja untuk pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, teman-teman.